Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke yang berapa, nomor 4 boleh. Itu ada istilah untuk homoseks kaum Nabi Lut. Jadi homo itu kan bahasa kita, bahasa Indonesia, atau serapan dari bahasa Inggris homoseks. Dalam bahasa Arab pun ada untuk istilah ini, disebut huruf keduanya I, huruf pertamanya saya kasih clue dia L. Li. Huruf keempatnya A. Li A. Apa itu? Itu dalam bahasa Arab homoseks itu li, huruf ketiganya W, kemudian ada huruf kelima ta, huruf keempat H. Liwat itu untuk istilah Islam atau istilah Arab untuk homoseks. Jadi orang yang menyukai sesama jenis laki-laki, suka dengan laki-laki, disebut homo. Dalam bahasa Inggris atau Indonesia disebut gay. Jadi beda ya antara gay itu tulisannya G A Y, gay. Bacaannya gay, tulisannya gay, dibacanya gay. Tapi ada lagi tulisannya G U Y, gui, itu dibacanya gay. Jadi guys itu guys itu dari kata gui ya, bukan gay. Guys itu berarti kawan-kawan atau orang-orang. Hello guys ya. Sebaiknya guys, hello guys. Jangan terlalu gays. Kalau gay berarti homo. Gay itu GAY itu homo. Hombreng, dia suka sama laki-laki. Kadang ada bedanya dengan bencong. Kalau bencong itu dia tampilannya memang seperti wanita, dia sebenarnya laki-laki kemudian berpakaian bencong. Bencong ini suka sama laki-laki karena dia juga laki-laki sebenarnya, cuman malih rupo atau berwujud perempuan. Ada yang gay, ada juga bencong jadi-jadian. Itu sebenarnya dia laki-laki tulen, tapi karena tuntutan profesi mungkin dia berpura-pura jadi wanita, seperti si Tesi itu sebenarnya tentara, dia marinir, tetapi sejak awal karirnya di dunia hiburan menjadi perempuan, maka dia melambai terus, bencong terus, tapi dia aslinya laki-laki. Tetapi gay yang tulen itu tampilannya biasanya banyak yang gagah, ganteng, six pack, sterak, tetapi di balik itu dia suka dengan laki-laki. Ini yang bahaya. Di tampilannya laki-laki, ternyata suka sama laki-laki. Dalam dunia modern, istilah modern sekarang ada LGBT itu L-nya itu lesbi itu gay versi wanita. Kalau gay itu homo, laki-laki suka sama laki-laki. Kalau lesbi itu perempuan suka sama perempuan. Nah, ini sama saja, sama gilanya. Jadi dia tidak suka dengan laki-laki, tetapi memilih bercinta atau menjalin hubungan dengan sesama wanita. L, G, G itu gay ya, tadi udah. B-nya bisex. Bisex itu dia Rana Rene atau ACDC, laki-laki mau, perempuan mau. Perempuan mau, laki-laki mau bagi yang lawan jenis.
itu nggak jelas itu. Tapi ada orang seperti itu. Jadi bisa dua dia. LGBT, T itu transgender. Nah, transgender itu mengubah status menjadi laki-laki atau perempuan yang dia inginkan. Biasanya laki-laki merubah atau operasi kelamin menjadi perempuan, perempuan operasi kelamin menjadi laki-laki. Itu disebut transgender. Orang-orang seperti itu masuk kategori liwat, orang-orang yang melampaui batas. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu tinggal, kaum Nabi Lut itu tinggal di kampung Sodom, makanya disebut kaum Sodom. Nah, orang-orang yang berperilaku seperti kaum Sodom itu disebut sodomi. Nah, jadi tukang nyodomi itu ya karena laki-laki tidak ada lubang, maka yang dihantam adalah lubang dubur. Nah, itu sodomi namanya. Itu berasal dari kaum Nabi Lut. Jadi homoseks itu mencari lubangnya ya lubang anus itu, lubang dubur. Jadi menjijikan lah gitu. Makanya disebut fahisyah. Dalam Al-Quran disebut fahisyah, menjijikan, atau mesum, atau pokoknya menjijikan lah, di atas mesum malah, fahisyah. Dalam Al-Quran dikatakan وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Jadi ketika dikirim wahyu kepada Nabi Lut untuk memberantas atau mengingatkan kaumnya, kata Nabi Lut, Masya Allah, kamu itu menjijikan. Kamu itu melakukan hal yang menjijikan, fahisyah, keji, menjijikan, jelek, buruk. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Belum pernah ada orang sebelumnya yang kayak kamu ini. Sampai geleng-geleng kepala Nabi Lut. A'innakum latatuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa tatuna fi nadikumul munkar. Kenapa kamu menyukai laki-laki, menjadikan laki-laki sebagai pasangan, melakukan seks dengan laki-laki lagi, wa taqta'una as-sabil, dan menjadi penyamun, kemudian berkata-kata maksiat, mungkar, enggak karu-karuan. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. Apa kata kaum Nabi Lut? Allah, sudah, jangan banyak cincong kamu. Jangan banyak ngomong. Udah gini aja, kalau memang kamu benar, coba turunkan azab sekarang juga. Jangan cuma hanya ngomong. Kalau memang kamu benar. Itu berani sekali itu. Mereka saking dunguknya, saking gak mau dengernya. Qala rabbi surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang yang merusak ini, kata Nabi Lut. Jadi kaum LGBT itu, atau homo atau lesbi itu merusak tatanan, merusak proses regenerasi manusia, merusak proses reproduksi. Kalau suatu kampung tidak ada interaksi dengan lawan jenis, ya hancur, kampung itu tidak punya keturunan. Itu merusak. Belum lagi perilakunya itu di atas binatang, di luar nalar. Kalau binatang, sebodoh-bodohnya binatang, pasti dia memilih lawan jenisnya, menyukai lawan jenisnya, naluriahnya,
kesukaannya. Tetapi LGBT itu orang-orang aneh yang menghancurkan generasi dan menabrak semua aturan-aturan, norma-norma, sehingga di kita pun tidak bisa dimengerti, sulit difahami dan susah untuk menerimanya. Kecuali ada orang-orang bencong atau berperilaku, tetapi dia itu urusan dia, kita tidak tahu apakah dia berusaha bertobat atau mempunyai pasangan, biasanya tidak terekspos. Ada si A bencong katanya, tapi biasa saja. Tetapi untuk LGBT ini sudah terang-terangan dipropagandakan, dikampanyekan, bahkan ingin melakukan pernikahan sesama jenis, ingin disahkan. Ini kan sudah berani untuk menabrak. Tapi untuk yang memang bawaannya melambai atau bencong-bencong yang dari dulu ada, ya itu mereka sebatas takdirnya aja mungkin begitu, tapi tidak lantas kemudian mengkampanyekan untuk lebih dari itu. Jadi LGBT ini harus, kalaupun memang keadaan badan, ya harus diterima dengan lapang dada tanpa melawan atau ingin menabrak. Maka menjawab tantangan kaum Nabi Lut itu, Allah binasakan mereka dengan dihancurkan oleh batu-batu, kemudian mungkin ada gempa juga, yang jelas dia luluh lantak kampung Sodom itu. Qala fama khabubukum ayyuhal mursalun qalu inna arsalna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatun 'inda rabbika lil musrifin. Mana jawabannya, mana azab itu, kata orang-orang homoseks itu, kaum Sodom itu. Siap, kata Allah, kita kirim bebatuan, kirim azab yang meluluh lantakkan negeri kaum Lut itu, kaum Sodom itu. Nah, itu sekilas tentang liwat atau homoseks, perilaku yang menjijikan itu ya. Kita lanjut ke terakhir, ada nomor 6 itu ilmu astronomi. Ilmu astronomi dalam dunia Islam itu dikenal dengan nama ilmu AA. Nah, pertamanya F, udah Fa, huruf terakhir adalah K atau Ki. Kalau dalam asli Arab dia menggunakan Ki, falak, jadi L, falak. Nah, ilmu falak ini ilmu astronomi ya, ilmu mengamati benda-benda langit untuk dijadikan pedoman, entah itu perjalanan, pedoman waktu, jam, hari, tahun. Nah, itu menggunakan ilmu falak. Jadi ilmu astronomi, pengamatan benda-benda langit, bintang, bulan, matahari. Jadi sejak dulu orang sudah menggunakan bintang untuk tujuan arah di ke utara misalnya, berarti mengikuti bintang ini tidak akan tersesat. Kemudian untuk pergantian hari itu mengamati bulan sabit itu loh. Yas'alunaka 'anil ahillah, Al-Baqarah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Katakan wahai Muhammad, itulah tanda-tanda waktu, mawaqit linnas, waktu-waktu bagi manusia itu menggunakan bulan sabit. Jadi pergeserannya itu waktu berapa jam bergeser terus. Untuk haji, kapan melaksanakan ibadah haji, melihat bulan sabit. Setelah astronomi berkembang, maka perputarannya itu menghabiskan 1 hari, maka tanggal 1, hari berikutnya tanggal 2, hari berikutnya tanggal 3,
menurut perputaran bulan menggeser sehingga terjadilah siang dan malam. Belakangan diketahui bahwa pergeseran itu karena pergeseran perputaran bumi pada porosnya, rotasi. Tetapi tetap saja pergerakannya itu mempengaruhi bulan kan, sehingga pada kasat mata adalah perputaran bulan yang dijadikan patokan. Makanya disebut perhitungan Qomariyah. Nah, itu ilmu astronomi berkembang terus sampai tingkat modern sekarang ini bisa menentukan hilal, apa itu istilahnya, elevasi, konjugasi, banyak. Nah, itu ada ilmunya tersendiri ya, ilmu falak. Jadi sejak zaman dulu sudah ada ilmu falak itu atau astronomi yang sangat membantu dalam penentuan tanggal-tanggal setiap bulannya. Dalam Islam sendiri tanggal itu dimulai setelah maghrib. Jadi tanggal baru itu kalau perhitungan Syamsiah, Gregorian atau Masehi itu kan setiap jam 12 malam. Kalau Qomariyah itu setiap habis maghrib atau maghrib ke selanjutnya itu berganti hari. Tetapi yang dipakai dalam kalender nasional adalah kalender Syamsiah, kalender Masehi, karena sudah ada sejak zaman dulu ya, dan dipakai internasional. Jadi ini perkara duniawi saja, teknis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu, kalau orang punya pemikiran wawasan, dia diteliti sehingga muncullah ilmu astronomi. Pergantiannya. Jadi banyak sekali Al-Quran menunjukkan untuk memperhatikan tanda-tanda astronomi, seperti Quran surat Yunus, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Allah lah yang menciptakan matahari yang punya bersinar terang, ada bulan yang juga bersinar, ada juga manzilahnya, jadi tempat kedudukannya atau lintasannya sudah ada ditentukan. Supaya apa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kamu bisa menentukan tahun-tahun, hari, bulan, tahun, dan perhitungan-perhitungan lain. Demikian tentang falak. Nah, alhamdulillah sudah selesai kita membahas tentang istilah-istilah ini. Mudah-mudahan menambahkan wawasan kita tentang istilah-istilah Islam. Jangan lupa ikuti istilah-istilah lain yang akan kita bahas lewat teka-teki silang, biar ada sedikit interaktif lah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.